Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Ye Chen bertanya, jadi, apakah senior juga menerima undangan dari Sekte Zhengyang? Ye Chen dengan ragu-ragu menatap lelaki tua Zuge. Jika tidak diundang, aku tetap bisa pergi. Bocah-bocah di Sekte Zhengyang tidak akan berani menahanku. Lihat dengan mudahnya aku pasti akan menendang bokong mereka semua yang berada di Sekte Zhengyang. Mendengar ini, mulut Ye Chen bergerak-gerak dan merasa seperti jatuh ke dalam lubang. Setelah beberapa percakapan, dia bisa memahaminya. Orang tua yang tidak penting di depannya, tidak hanya tidak peduli, yaitu tidak merasa takut pada Sekte Zhengyang. Jika Ye Chen pergi ke Sekte Zhengyang, ikuti dia, atau kehilangan harta karunnya, maka itu sepadan dengan kerugiannya. Ayo pergi. Orang tua Zuge telah menggenggam Ye Chen dengan satu tangan, dan melangkah ke dalam kehampaan, seperti pelangi yang menghilang ke langit. Berdiri di samping lelaki tua Zuge, Ye Chen hanya merasakan angin di sekitarnya. Orang tua Zuge begitu cepat sehingga dia tampak seperti pelangi, sehingga dia mengabaikan gunung dan sungai di bawah. Orang tua Zuge ini lebih tinggi kultivasinya dari alkemis jahat sebelumnya. Berpikir untuk dirinya sendiri, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi melirik pria tua Zuge di sebelahnya. Pria ini tampak canggung, tetapi itu keterlaluan. Wah, aku lupa bertanya padamu, kamu adalah murid Sekte King Yun atau murid Sekte Heng Yue? Ketika Ye Chen melihat lelaki tua di Zuge, lelaki tua di Zuge juga kebetulan melihat Ye Chen ke samping. Aku murid Sekte Heng Yue. Ye Chen tidak menyembunyikan dan menjawab dengan jujur. Yah, Sekte Heng Yue bagus baik-baik saja. Orang tua dari Zuge mencubit kumisnya. Aku sangat suka anak muda yang Dingtian, yang merupakan ketua Sekte Heng Yue, mengajarimu lebih baik daripada Cheng Kun orang tua kurang ajar. Pembicaranya benar-benar ceroboh, pendengarnya disengaja. Ye Chen melirik lagi ke arah lelaki tua di Zuge. Yang Dingtian, ketua Sekte Heng Yue Zong, hanyalah seorang anak muda di matanya. Kakek tua ini pasti adalah orang yang sangat dihormati. Akankah orang tua ini berada di tingkat langit? Kata Ye Chen diam-diam. Aku masih berada di tingkat Heavenly Immortal setengah langkah. Yang mengejutkan Ye Chen adalah lelaki tua Zuge itu sepertinya bisa mendengar apa yang dikatakan Ye Chen. Ye Chen benar-benar terkejut. Di daratan Chu hanya ada beberapa orang kuat, tanpa diduga, salah satu orang terkuat ada di sisi Ye Chen. Tidak heran lelaki tua berambut abu-abu di alam kosong ditekan dengan satu telapak tangan. Ye Chen diam-diam menghela nafas. Kamu juga seorang alkemis. Orang tua di Zuge melirik Ye Chen sambil terbang di udara. Ye Chen buru-buru mengangguk. Kalau begitu beritahu kakek, kamu bisa membuat beberapa pil dengan level garis berapa sekarang? Orang tua dari Zuge memandang Ye Chen dengan penuh minat. 1 garis. Ye Chen memikirkannya, tetapi memutuskan untuk menyembunyikan kekuatannya. Tua Zuge berkata, jiwa di tingkat misteri benar-benar hanya dapat membuat pil dengan 1 garis, dan bakatmu untuk membuat pil sedikit lebih buruk. Api hebat ini benar-benar tidak cocok untukmu. Dengan komentar ini, Ye Chen terkejut lagi. Ye Chen terkejut bahwa bahkan Su Fu dan Chu Ling'er ingin melihat tingkat kekuatan jiwa, dan mereka harus mengujinya dengan bantuan prasasti jiwa, dan lelaki tua Zuge bahkan mengetahuinya hanya dengan melihatnya sekilas. Zuge berkata, tapi ketika menyangkut jiwa, dari Sekte Heng Yue benar-benar memiliki seseorang murid yang mempunyai kekuatan jiwa hebat.
Orang tua dari Zuge berkata dengan sangat dalam. Ye Chen tahu bahwa lelaki tua Zuge sedang berbicara tentang Chu Ling-er. Tingkat jiwa telah mencapai puncak surga, dan hanya satu langkah yang dapat memadatkan inti spiritual, dan langkah itu sama sulitnya dengan yang harus dilampaui. Selain itu, lelaki tua Zuge juga kehilangan suaranya, dan keduanya untuk sementara terdiam. Saya tidak tahu berapa lama sebelum Ye Chen memecah kesunyian, memandang lelaki tua Zuge dan bertanya, "Kakek, aku ingin bertanya tentang seseorang. Katakan padaku, apa kakek tahu seorang alkemis?" Kata Ye Chen, "Dia alkemis jahat yang menggunakan roh bayi untuk membuat alkimia muncul di benaknya." Memikirkan alkemis jahat itu, Ye Chen linglung. Jika bukan karena kebangkitan krisis terlarang mata roda abadi, dagingnya mungkin telah dirampok. Musuh yang sangat kuat, Ye Chen ingin tahu asal-usulnya agar menjadi kuat di masa depan. Ada lebih banyak alkemis, yang mana yang kamu tanyakan? Melihat Ye Chen mengerutkan kening, lelaki tua Zuge tidak bisa membantu tetapi melirik Ye Chen. Pencapaiannya pada alkimia sangat tinggi. Yah, memang sangat tinggi. Menurut pendapat saya, dia bahkan lebih tinggi dari senior Su Fu dari Heng Yue, tetapi dia jahat dan ingin membuat pil pengumpul darah dengan roh seorang bayi. Pil pengumpul darah. Mata Zuge tua sedikit menyipit ketika dia mendengar nama pil ini. Senior tahu. Ye Chen bertanya dengan tergesa-gesa. Kamu seharusnya berbicara tentang Dan Gui, orang-orang biasa berusaha menghindar kalau bertemu dengannya, untuk apa kau menanyakan tentang dia, orang tua Zuge mengerang. Ye Chen menjawab, sebagai sesame alkemis aku sangat penasaran seperti apa asal-usulnya. Tetua Zuge berkata, Dan Gui adalah satu-satunya adik seperguruan Dan Chen, prestasinya dalam meracik pil memang sangat tinggi, bisa dibilang, dia lebih hebat daripada Su Fu dari Sekte Heng Yue. Dan Gui diusir di kota alkemis. Kemudian Dan Chen tanpa sengaja mengetahui Dan Gui diam-diam meracik pil darah, dengan penuh emosi dia mengusir Dan Gui keluar dari kota alkemis. Tidak menyangka setelah beberapa tahun berlalu, dia masih berani meracik pil darah yang begitu mengerikan, orang ini sungguh sangat berani. Apakah kamu pernah melihat Dan Gui? Orang tua Zuge menatap Ye Chen cukup dalam. Ye Chen menjawab, aku baru saja mendengarnya. Aku tidak tahu berapa lama untuk terbang, dan kemudian jatuh di sebuah taman. Tempat apa ini? Ye Chen memandang hutan bunga dengan tampilan baru. Lembah hamparan bunga. Orang tua dari Zuge menjawab sesuka hati, dan berjalan ke depan terlebih dahulu. Aku tidak menyangka dataran Chu memiliki surga seperti itu. Ye Chen bergumam, sambil mengikuti jejak lelaki tua Zuge, sambil melihat sekeliling, lembah hamparan bunga dikelilingi oleh pegunungan di semua sisi, sangat tertutup, dan di sepanjang jalan, Ye Chen menggunakan mata bulat abadi melihat lebih dari satu formasi tersembunyi. Keduanya mengalir satu demi satu, tidak tahu kapan harus berhenti. Ye Chen menemukan bahwa di kedalaman hutan bunga, ada rumah kecil. Seluruh rumah kecil berada di bawah kelopak bunga yang tersebar. Yang mengejutkan Ye Chen adalah rumah kecil itu tergantung di udara. Melihatnya, itu memberi orang perasaan seperti mimpi. Istriku, aku datang ke sini ribuan mil jauhnya, apakah kamu belum siap untuk keluar menemuiku? Orang tua Zuge menatap rumah di atas. Segera, pintu rumah di atas terbuka, dan seorang wanita berpakaian berjalan perlahan ke pagar. Ya, Ye Chen berbisik pelan. Ye Chen pikir wanita tua di mulut Zuge seharusnya adalah istrinya. Namun nyatanya,
Wanita tua istri Zuge itu adalah seorang wanita langsing yang sepertinya baru berusia sekitar 20 tahun. Penampilannya bukannya tiada taraf. Yang membuat orang penasaran adalah rambut panjangnya seputih salju. Istriku, kamu sangat cantik. Di sisi lelaki tua Zuge sudah menggosok tangannya dan tersenyum, meskipun dia tidak peduli, tetapi Ye Chen dapat melihat bahwa mata lelaki tua malang itu melihat kekaguman pada istrinya. Wanita berambut putih bernama Fuling berdiri di depan rumah, tetapi wajahnya suram dan bebas kesedihan, seolah-olah segala sesuatu di dunia membuatnya beriak, dia seperti peri. Debu serat dunia. Keheningan tidak membuat lelaki tua di Zuge merasa malu, seolah-olah dia sudah terbiasa dengan reaksinya. Aku akan membawakanmu seseorang. Orang tua Zuge menarik Ye Chen ke sampingnya. Dengan cara ini, wanita berambut putih bernama Fuling sedikit menunduk, matanya penuh kegembiraan dan kekhawatiran, ditempatkan di tubuh Ye Chen. Ye Chen yang lebih muda, aku sudah bertemu dengan para senior. Ye Chen tahu etiketnya, dan bergegas maju untuk memberikan hormat, dan wanita yang membuat lelaki tua Zuge begitu dikagumi, ingin ikut dengan lelaki tua Zuge. Namun, untuk penghormatan Ye Chen, wanita berambut putih bernama Fuling itu tetap senang. Melihat ini, lelaki tua dari Zuge buru-buru berkata, anak ini memiliki api asli, emas. Pada titik ini, mata indah wanita berambut putih tersenyum pertama kalinya. Ya, hanya mendengar angin sepoi-sepoi sebentar, Ye Chen hanya merasakan kabur di matanya. Seketika istri Zuge tepat berada di depannya. Ye Chen ngeri. Ye Chen, yang memiliki mata roda abadi, tidak bisa melihat bagaimana wanita kulit putih tiba-tiba di depannya. Ini adalah pertama kalinya Ye Chen melihat sosok yang begitu aneh. Wanita berambut putih bernama Fuling berdiri diam di depannya dan menatapnya seperti itu. Ye Chen terlihat tidak wajar, bergegas memanggil api sendiri, tergantung di telapak tangannya. Senior, ini adalah api es dari junior, jika junior dapat membantu dengan api ini, saya akan membantu dengan sekuat tenaga. Fuling tidak berbicara, tetapi hanya menyaksikan api yang bergoyang dengan api emas dengan tenang. Ye Chen mengangkat kerutannya untuk pertama kalinya. Aku tidak tahu berapa lama sebelum dia sedikit membuka bibirnya. Ini bukan api sejati. Zuge berkata, tidak, bukankah itu api sejati? Setelah mendengar kata-kata itu, lelaki tua dari Zuge itu tertegun, tidak mungkin, api sejati dari bocah ini lebih tinggi dari api sejati yang dimiliki Dan Chen, bagaimana mungkin itu bukan api yang sejati? Jelas, lelaki tua Zuge salah memahami kata-kata Fuling, dan dia berpikir bahwa Fuling menganggap api asli Ye Chen sebagai api biasa. Tapi Ye Chen di samping mengerti di dalam hatinya bahwa api aslinya memang bukan api yang sejati, tetapi api abadi yang belum pernah terbangun. Dalam hal ini, almarhum Jiang Taixu pernah mengatakan bahwa kepada orang luar, dia pikir itu adalah api sejati. Hari ini, terlihat oleh Fuling bahwa Ye Chen terkejut. Apa asal-usul senior wanita berambut putih ini? Kejutan di hatinya membuat Ye Chen melihat wanita depannya. Penampilan ini membuatnya sedikit menyipitkan mata, karena dia melihat rune yang sepertinya muncul di jantung wanita. Oh tidak, lebih tepatnya, itu seharusnya pola sihir kuno. Kutukan penyihir. Ye Chen sedikit terkejut. Ye Chen berkata tanpa sadar. Ya, begitu komentar ini dibuat, lelaki tua Zuge menghela nafas lagi dan menatap Ye Chen dengan takjub. Wah, dapatkah kamu melihat ada mantra padanya? Teman kecil,
apakah kamu pernah melihat kutukan penyihir? Wanita berambut putih bernama Fuling berkata dengan ringan, tetapi suaranya seindah suara alam. Saya pernah melihatnya. Ye Chen mengangguk, tetapi tidak menyembunyikannya. Beberapa waktu lalu, ketika saya pergi ke pasar gelap untuk berpartisipasi dalam pelelangan, saya melihatnya pada senior di Sekte Tianxuan, dan saya membantu menghilangkan kutukan pada lengannya. Benarkah? Yang mengejutkan Ye Chen, lelaki tua Zuge lebih bersemangat, dan sepasang tangan tua mencengkeram bahu kecil Ye Chen, dan mata tua itu bersinar dengan cahaya yang berapi-api. Ye Chen menganggukkan giginya sambil menyeringai, dan lelaki tua Zuge itu tidak bermain ringan atau berat, dan bahu kecilnya hampir hancur olehnya. Dengan pengakuan Ye Chen sendiri, lelaki tua Zuge itu menatap istrinya dengan penuh semangat, "Istriku, izinkan aku mengatakannya. Dewa tidak akan begitu kejam, nyawa lelaki kecil ini harus menjadi penyelamatmu." Wanita berambut putih bernama Fuling memiliki senyum langka. "Orang tua, kamu membawaku ke sini untuk membantu wanita senior ini memperbaiki kutukan penyihir, kan?" Ye Chen memandang lelaki tua Zuge. "Omong kosong. Kalau begitu cepatlah. Lagi pula aku akan pergi ke Sekte Zengyang." Ye Chen menyingsingkan lengan bajunya, "Kalau tidak, aku tidak bisa mengikuti." "Oke, aku akan bersiap-siap." Orang tua Zuge, tanpa tinta, membalikkan tangannya untuk mengeluarkan altar, dan kemudian mengeluarkan 6 bendera susunan kecil, dimasukkan ke 6 arah altar. Seperempat jam berikutnya, lelaki tua Zuge sibuk di antara 6 bendera arai, 1 rune digambarkan, dan kemudian rune dinyalakan, membentuk sebuah pola. Setelah melakukan ini, lelaki tua Zuge memandang wanita berambut putih bernama Fuling. Fuling mengangguk lembut, melangkah ke altar, dan duduk berlutut. Dia melihat rune rumit berlari dan berputar di sekitar tubuhnya. "Memurnikan kutukan penyihir, apakah kamu masih membutuhkan altar ini?" Ye Chen memandang lelaki tua Zuge dengan takjub. "Saya tidak memiliki langkah rumit seperti itu ketika membantu pria senior di Sekte Tianxuan ketika memperbaiki kutukan penyihir." "Kamu tahu apa?" Seperti yang dikatakan lelaki tua Zuge, dia mendorong Ye Chen ke altar. "Orang-orang di Sekte Tianxuan dengan cara biasa, karena kultivasinya jauh lebih tinggi daripada aku. Orang-orang setingkat mereka secara alami tidak takut. Mantra sihirnya dicuci kembali, tetapi Fuling keluarga kami berbeda. Setelah serangan balik kutukan sihir, kemungkinan besar akan mati. Saya telah mengatur susunan segel sebelumnya, dan itu juga sangat mudah. Jika api sejatimu tidak dapat memperbaiki mantra sihir di tubuhnya, aku akan mengaktifkan susunan segel sesegera mungkin untuk menyegelnya." Oh. Ye Chen mengangguk seperti ini, lalu duduk bersila di seberang istri tetua Zuge. "Senior, mungkin ada rasa sakit, tunggu sebentar." Saat dia berkata, Ye Chen sudah mengangkat telapak tangannya dan menunjuk ke alis Fuling, dan kemudian memindahkan api sejati, sehingga api asli disuntikkan ke alis Fuling di sepanjang jari-jarinya. Membungkus mantra itu. Begitu api asli masuk, kutukan penyihir membuat fluktuasi yang hebat, dan itu bertarung mati-matian, yang juga menyebabkan sedikit rasa sakit muncul di pipi Fuling. "Wah, kamu bisa melakukannya." Melihat Fuling menunjukkan rasa sakit, lelaki tua Zuge di bawah altar berjalan mondar-mandir seperti semut di panci panas, matanya penuh kekhawatiran. "Jangan berkeliaran di sana, oke, datang ke sini untuk membantu." Ye Chen melirik lelaki tua Zuge sejenak.
Oke, Tua Zuge buru-buru melompat ke altar dan meletakkan satu tangan di bahu Ye Chen, lalu kekuatan spiritual agung disuntikkan ke tubuh Ye Chen. Untungnya, mantra di tubuh para senior Fuling tidak sekuat mantra di senior sekte Tian Xuan. Ye Chen menghela nafas diam-diam. Setelah 3 jam, Ye Chen dan lelaki tua Zuge menurunkan telapak tangan mereka, terlepas dari urutannya. Fuling yang berlawanan, bagaimanapun, menghembuskan napas dalam-dalam, dan kutukan alis yang tampaknya samar telah benar-benar menghilang. Gemetar diam datang dari tubuhnya, dan rambut panjangnya yang seputih salju otomatis tanpa angin. Lingkaran putih salju muncul di sekitar tubuhnya. Hal yang paling mengejutkan adalah di belakangnya, ada sepasang sayap seputih salju yang tidak nyata perlahan menyebar. Ye Chen membeku dan menggosok matanya, berpikir bahwa salah melihatnya. Ketika dia pergi melihatnya lagi, sayap putih salju yang ilusif itu telah menghilang.